berjumpa dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu di hati kita, kalau ada sesuatu di pikiran kita, kalau ada sesuatu yang terjadi saat ini mengganggu kehidupan kita, mari kita bereskan di hadapan Tuhan saat ini. Sebelum kita mendengarkan isi hati Bapa. Dia Tuhan, Dia Bapa kita, Dia Tuhan, Dia sahabat kita, Dia Tuhan mendengar setiap keluhan hati kita. Dia Tuhan mengenal setiap pribadi yang ada dalam kehidupan kita. Kudus, ambil alih tempat ini. Roh Kudus, ambil alih setiap hati anak-anak. Roh Kudus, ambil alih setiap pikiran kami Tuhan. Roh Kudus, ambil alih setiap tubuh jiwa roh kami saat ini. Kami rindu hanya Engkau Bapa. Kami rindu hanya Engkau. Kami rindu hanya Engkau saat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa ini. Kami tidak izinkan satupun dari kuasa-kuasa yang ingin merusak, mengganggu hati dan pikiran kami. Kami mau serahkan dan fokuskan hidup kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Mari Roh Kudus cengkeram setiap hati kami. Kuasai ruangan ini ya Roh Kudus. Para malaikat Tuhan berkeliling di tempat ini. Darah Yesus sucikan dan kuduskan. Layakan kami Tuhan karena kami orang berdosa. Bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami, supaya kami dapat menerima apa yang kudus, apa yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga tidak ada satupun yang menuduh, sehingga tidak ada satupun yang akan mengguncangkan iman dan hati kami. Amin. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tempat ini. Hamba-Mu hanya alat yang menyalurkan, menyampaikan, penyambung lidah isi hati-Mu ya Bapa. Engkau yang mengurapi. Biarlah mereka mengenal Engkau lebih lagi. Biarlah mereka boleh merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu saat ini Bapa. Mari Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman kebenaran dengan sukacita. Kita yang percaya, kita mau menerima kuasa firman Tuhan untuk membawa kepada kemuliaan Bapa di surga. Yang percaya, kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita akan melihat ketika kita datang di tempat ini karena kita ingin mendengar isi hati Tuhan. Kita ingin tahu apa yang Tuhan kehendaki saat ini bagi kita. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42.
Demikian firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ke 42. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu juga membaca di Alkitab atau di HP. Dengan bersuara kita sama-sama mengaminkan apa yang dikatakan oleh firman ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Selanjutnya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Selanjutnya, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kita ulangi ayat yang terakhir ini. 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan dan kita akan melihat sore hari ini Tuhan ingin kita mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, demikian judul, ya, panjang, tetapi inilah yang Tuhan taruh di hati saya. Sore ini Tuhan mau ambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Padanya siapa, saudara? Daripada kita, yang ada pada kita, ya, yang kita telah ambil, yang kita telah terima, yang kita miliki dari Tuhan, dan itu tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Bagian yang terbaik. Nah, mari kita melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita melihat ada dua tokoh di Alkitab ini, ya, yang saya catat dari firman Tuhan ini, yang kita akan pelajari bersama-sama, yaitu tokoh Maria dan Marta. Ya. Dua karakter, dua tokoh, dua karakter. Ya. Dan nanti dari dua tokoh ini, dua karakter ini, kita akan melihat dan kita akan menilai siapakah diri kita di hadapan Tuhan hari-hari ini. Kita akan evaluasi diri kita akan melihat, menilai siapakah kita di hadapan Tuhan. Amin. Jangan siapakah orang lain, ya. Jangan kita suka lihat siapakah dia di hadapan Tuhan. Ya. Kadang-kadang yang namanya manusia, kita suka melihat, ya, perlakuan saudara-saudara kita, ya. Banyak hal yang kita lihat, banyak hal yang kita nilai, banyak hal yang kita pertimbangkan, ya. Kadang-kadang kita membicarakan orang lain. Kenapa ya dia begitu, ya? Kenapa orang itu begini, ya? Selalu kita menceritakan orang lain. Benar atau betul? Ya. Sedangkan kadang diri kita sendiri kita jarang koreksi, ya. Benar? Kalau kita lihat orang lain, kita suka menasehati. Kalau
kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, ya, wow, luar biasa. Semua orang bisa berbicara tentang firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita semua punya pengalaman dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa menyatakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi, mari kita koreksi. Apakah benar? Apakah itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Ya, mari kita lihat yang pertama, kita lihat tentang karakter Marta. Di sini dikatakan adalah Marta memiliki karakter yang tenang. Marta ini seorang yang tenang. Itu karakter bawaannya. Semua orang memiliki karakter yang beda-beda. Tetapi bukan masalah tenang dan tidak tenangnya ya. Nanti kita lihat sampai poin ke bawah apa yang dimaksudkan ya di sini tentang ketenangan dari sifat Marta. Kita lihat. Dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Maaf ya, Marta adalah orang yang sibuk, ya, sibuk, bukan tenang. Marta adalah terbalik, maksud saya, Marta adalah orang yang suka sibuk, ya, orangnya tidak bisa tenang, orangnya suka ya bergerak aktif, ya. Itu karakter dari Marta. Marta pertama kali berjumpa dengan Yesus, Marta langsung cepat-cepat datang melihat Tuhan Yesus, dan Marta berjumpa dengan Tuhan Yesus. Marta dengan beraninya berkata-kata, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Bahkan Marta katakan dia mengundang Tuhan Yesus untuk ke rumahnya, saudara. Ya, jadi Marta itu orangnya itu cekatan, orangnya itu pokoknya ada sesuatu itu langsung, ya, tidak pakai lama, responnya cepat, ya. Nah, dikatakan di sini bahwa ketika ia mengundang Tuhan Yesus ke rumahnya, kita lihat Marta ini menyediakan segala sesuatunya untuk Tuhan Yesus, ya. Marta adalah orang yang perhatian. Kalau dia lihat sesuatu langsung dia tanggap. Tidak perlu orang ngomong, ya. Kalau dia lihat orang susah, dia cepat-cepat bantu. Apa yang diperlukan cepat-cepat dilakukan. Nah, sifat ini baik, ya. Sifat ini luar biasa. Sifat ini sifat yang positif, ya. Memperhatikan orang lain, melakukan segala sesuatu dengan baik, ya. Cekatan, tanggap. Nah, itu sifatnya Marta. Dan kita lihat satu hal, itu dari sifat yang positif. Tapi nanti kita lihat apa yang Tuhan katakan terhadap Marta, ya. Kita lihat di sini ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, ceritanya ketika Marta sedang sibuk mempersiapkan entah itu makanan, entah itu minuman, apa sajalah untuk menyuguhkan kepada Tuhan dan rombongan Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak sendiri, Tuhan bersama dengan murid-muridnya. Kita lihat Marta ini sendiri melakukan aktivitasnya, ya. Dan kita lihat, kita belajar bagaimana kehidupan yang dikatakan oleh Tuhan terhadap Marta. Selanjutnya di sini dikatakan, kita melihat sedang Marta sibuk sekali melayani,
Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Nah, saking sibuknya Marta melakukan semua pekerjaan untuk pelayanan bagi Tuhan Yesus, Marta ini sibuk sehingga dia memiliki saudara, dia melihat saudaranya itu tenang-tenang saja, saudara. Dia memiliki saudaranya yaitu Maria, tapi Maria ini orangnya sifatnya tenang, ya. Orangnya sifatnya menunggu, menanti, suka melihat segala sesuatu, ya, mencermati segala sesuatu, ya. Orangnya tidak langsung cepat-cepat mengambil suatu tindakan, tapi kalau Maria ini orangnya melihat dulu dan dia menimbang apa yang harus dilakukan. Jadi ada satu pertimbangan dalam kehidupan Maria untuk melakukan apa yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan. Nah, kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Respon Yesus terhadap Marta dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ya. Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Kita seringkali menjadi seorang anak Tuhan, ya. Ada banyak hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa itu? Seringkali kita banyak melakukan pelayanan, ya. Itu baik, benar. Tetapi apakah yang kita lakukan itu benar-benar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Ada banyak orang hari-hari ini terlalu sibuk melakukan perkara-perkara duniawi. Contohnya, melakukan banyak pekerjaan, memikirkan hal-hal yang membuat kehidupannya bisa nyaman, ya. Ada banyak orang hari-hari ini mencari perkara-perkara duniawi untuk kenyamanan kehidupan masa depannya. Benar? Kenapa orang bekerja siang malam, ya, pagi siang malam kerja untuk apa? Untuk mendapatkan duit. Bekerja bukan sesuatu yang salah, mendapatkan uang bukan sesuatu yang salah, tetapi satu hal yang harus kita perhatikan untuk kita mendapatkan kehidupan yang nyaman di masa yang akan datang. Mari kita datang dulu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Orang Kristen hari-hari ini banyak melakukan kesibukan-kesibukan yang sepertinya rohani, ya. Tetapi benarkah kesibukan-kesibukan, pelayanan-pelayanan yang bersifat rohani itu mengubah kehidupannya? Inilah yang penting yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Tuhan mau bukan aktivitas pelayanan kita yang lebih banyak, tetapi bagaimana kita membangun hubungan kita di hadapan Tuhan. Ya. Bukan berarti pelayanan tidak perlu, pelayanan tidak penting. Bukan berarti pekerjaan tidak penting, bukan, saudara. Tetapi bagaimana kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Karena melalui hubungan kita dengan Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang kita harus lakukan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan akan berhasil. Amin. Amin. Ada banyak orang melakukan pekerjaannya tanpa berdoa.
tanpa bertanya sama Tuhan. Nah, ketika mereka melakukan segala sesuatu tanpa sungguh-sungguh, apakah ini benar yang Tuhan kehendaki mereka lakukan? Pada akhirnya, saudara, apa yang mereka capai tidak sesuai target. Apa yang mereka capai tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Karena apa? Yang mereka lakukan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, kita hidup bukan menjalankan rencana kita, tapi kita hidup untuk menjalankan rencana Tuhan. Waktu saudara melakukan rencana Tuhan, rancangan Tuhan, maka saudara akan berhasil, maka saudara akan diberkati, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ada banyak orang hari-hari ini mengikuti Tuhan capek. Kenapa capek, saudara? Banyak berdoa, banyak pergi kegiatan rohani, tapi tidak mendapatkan apa-apa, dan pulang ke rumah menjadi kecewa. Mereka tidak mendapatkan seperti yang mereka inginkan. Akhirnya mereka menjadi lemah imannya. Kadang mereka mengeluh, kadang mereka menggerutu, kadang mereka marah, bahkan kecewa terhadap Tuhan dan sesama. Tuhan tidak ingin kita seperti ini. Tuhan ingin ketika kita menjalani kehidupan kita, saudara, ketika kita berada dalam rancangan Tuhan, kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, disitulah kita akan melihat terobosan yang Tuhan kerjakan. Sehingga hari-hari dalam kehidupan kita tidak merasa capek. Hari-hari yang kita jalani, kita tidak merasa suntuk atau kita tidak mengeluh. Bahkan kita semakin semangat untuk mengiring Tuhan. Ada banyak orang sibuk ya untuk hal-hal yang tidak penting ya. Melihat orang melakukan ini, kita ikut-ikutan. Ketika kita tidak terjadi seperti apa yang orang itu lakukan, kita merasa sepertinya Tuhan tidak adil, sepertinya Tuhan tidak menyatakan kuasa-Nya. Saudara, kalau orang lain berhasil ketika mereka melakukan segala sesuatu karena mereka bertanya kepada Tuhan, saudara jangan ikuti cara atau pola yang sudah ada yang mereka lakukan. Kita masing-masing pola Tuhan berikan bagi kita. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan. Ada banyak orang ikut-ikut. Akhirnya mereka menyesal ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nanti saudara berdoa, kok Tuhan dia berhasil, kok saya tidak berhasil? Nanti Tuhan berkata, loh, memangnya Tuhan suruh seperti itu? Ya, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Nanti Tuhan berbalik bertanya kepada kita, apakah aku menyuruh engkau untuk melakukan seperti itu? Ya, mari kita lihat isi hati Tuhan. Ya, jangan kita banyak duduk seperti melakukan segala sesuatu seperti Marta. Marta ini lakukan segala sesuatu, dia lihat orang lain, dia menilai orang lain, saudaranya sendiri bahkan. Dia katakan dia tidak lakukan apa-apa, dia cuma enak-enakan duduk. Suruhlah dia bantu. Ya, kadang kita mengeluh, kita bikin ini tapi kita tidak dapat apa-apa. Orang lain kok duduk-duduk saja, kayaknya tenang-tenang, kok dia menikmati kehidupannya. Ya, mari kita koreksi diri kita. Jangan banyak memperkatakan hal-hal yang sia-sia. Ya, lihat ini kita nilai, kita omongin, ya, sama seperti Marta. Dalam perkataan Marta, ya, karena tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak duduk di kaki Tuhan, tidak bertanya, membangun hubungan dengan Tuhan, dia mengeluh. Banyak orang mengeluh karena merasakan capek dengan Tuhan, capek dengan hidup, capek dengan keadaan. Hidup kok begini-begini ya, sepertinya tidak ada apa-apa.
Saudara jadi lesu, jadi malas ke gereja, malas berdoa, malas baca firman, ya, malas melakukan apa-apa. Karena apa? Tidak ada gairah, tidak ada semangat dalam kehidupan kita. Karena tidak ada tujuan yang kita capai. Kita lakukan pekerjaan, banyak pekerjaan, tapi tidak satu pun dari pekerjaan kita yang berhasil. Jangan salahkan Tuhan. Ini poin yang pertama, kita belajar tentang tokoh Marta. Kita belajar tokoh yang kedua. Akan cepat saja. Tokoh yang kedua adalah tokoh Maria. Maria adalah orang yang tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, Maria adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena apa, saudara? Selalu duduk dekat kaki Tuhan. Maria selalu mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Maria selalu berdoa, mengandalkan Tuhan. Tuhan, segala sesuatu yang Maria ingin lakukan, dia bertanya kepada Tuhan. Dengan apa? Duduk di kaki Tuhan. Dia melakukan apa, saudara? Mendengarkan perkataan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari? Waktu kita melakukan segala sesuatu, apakah kita duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan? Ya. Maria membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, enak mana? Bekerja atau mendengar? Ya. Bekerja capek. Kalau kita mendengar kan cuma duduk ya mendengar. Tapi Tuhan mau ketika kita melakukan pekerjaan kita, mari kita mendengar isi hati Tuhan. Mari kita bertanya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita lihat. Dan apa yang Tuhan katakan terhadap Maria, hanya satu yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kenapa, saudara, saya katakan demikian? Kisahnya Maria selanjutnya, saudara, ketika Maria melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, saudara, di pasal yang ke-11, Lukas pasal 11, kita melihat bagaimana, ya, dari Yohanes ya, Yohanes pasal yang ke-11 kalau nggak salah, bagaimana Maria mengurapi kaki Yesus. Saudara, ini adalah orang yang mengerti isi hati Tuhan. Maria tahu apa yang dia harus lakukan untuk Tuhan, sehingga Maria mendapatkan tempat yang terbaik dari Tuhan. Ketika dia melakukan mengurapi kaki Yesus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus, itu diperingati oleh seluruh dunia sampai pada akhir zaman ini. Kita pun melihat bagaimana Maria melakukan hal yang demikian, ya, saudara, dan itu tercatat merupakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang terbaik, sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Maria. Jadi Maria tidak melakukan apa yang diinginkan olehnya, tetapi di sini Maria melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Dan Maria terus berjalan mengiringi Tuhan. Dicatat di dalam akhir di Alkitab, dia ikut melayani bersama dengan Tuhan, ya. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bahwa hari-hari ini ketika kita ingin supaya kita melihat